Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiawati Ibrahim, biasa dipanggil Desti. Saya di sini akan menjalankan sesi konseling, yang dimana sesi ini ada beberapa asas yang kita gunakan, yaitu asas kerahasiaan, yang dimana apa yang kita bicarakan dalam sini tidak akan bocor di kemanapun. Dan di sini juga saya mohon kepada konseli untuk saling terbuka. Apakah sebelum lebih jauh, saya ingin mengenal lebih dalam lagi. Silakan Kak, perkenalkan namanya. Nama saya Sri Ain Febrianti Gue. Saya mahasiswa jurusan matematika semester akhir. Wah, semester akhir berarti banyak beban ya Kak? Terlalu banyak beban. Jadi untuk jalannya sesi konseling hari ini, alangkah baiknya apa yang Kak bicarakan itu tidak secara terpaksa, maksudnya harus terbuka. Apakah Kak itu untuk melakukan sesi ini, apakah Kak terpaksa atau ada yang kau harus konseling, harus begini atau bagaimana? Untuk sesi konseling ini dari diri saya sendiri, saya yang meminta dan juga saya butuh. Berarti Kak memang ingin melakukan sesi konseling ini tanpa ada paksaan. Oke. Saya mau nanyakan kalau yang mana apa yang Kak rasakan selama menjalankan apa perbedaan dari semester awal sama semester akhir ini? Perbedaannya cukup signifikan dari waktu, finansial yang dikuras habis-habisan. Kalau misalnya waktu di saat semester awal, waktu kita memang dikuras habis-habisan oleh jadwal mata kuliah, tugas-tugas, organisasi dan sebagainya. Tapi untuk pas di semester akhir, waktu kita lebih luang, tapi pikiran kita lebih banyak karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita selesaikan, entah itu ada masalah dengan dosen atau apa. Ada beberapa hal yang bikin yang kita bisa memikirkan kalau mana lebih baik pas di semester awal daripada di semester akhir. Baru juga finansial pas di semester awal, bukan finansial, lebih ke kebutuhan kita di semester awal itu tidak terlalu banyak seperti di semester akhir. Kalau di semester awal itu kita cuman datang ke kampus, masuk ke kelas, belajar dan mengerjakan tugas. Pas di semester akhir itu sudah tidak lagi. Jadi kita tidak masuk lagi ke kelas. Kita lebih banyak konsultasi dengan dosen-dosen pembimbing apa segala rupa. Tapi untuk uang atau dana yang keluar itu cukup besar, macam kita harus beli tint. Kalau macam yang tidak punya print apa segala rupa, kita harus print di luar dengan jumlah yang sangat banyak untuk revisi skripsi, proposal. Jadi lumayan perbedaan di awal dan di akhir lumayan signifikan menurut saya. Bisa dibilang juga seperti emang di semester awal itu waktu kita emang lebih ke banyak di kampus. Nah, untuk yang semester akhir ini, macam Kak bilang tadi, kita udah nggak masuk ke kelas atau apa, tapi pikiran itu pasti terbebani dengan segala hal apapun. Seperti macam kalau semester awal itu
fisik kita yang Iya, dibabat habis-habisan, tapi pas di semester akhir fisik dan mental kita yang iya. dibabat habis-habisan. Banyak yang beban-beban, entah itu dari beban tuntutan dari keluarga, tuntutan dari dosen-dosen pembimbing, itu yang biasanya bikin masalah, yang bikin tambah masalah pikiran untuk mahasiswa-mahasiswa akhir. Betul. Itu menurut saya sih. Iya. Kalau bisa dibilang juga, maaf ya kak, ini baru pertama kali saya memberikan konseling pada mahasiswa semester akhir. Kan bisa dibilang juga saya masih semester, ya mau dibilang semester 5 lah. Iya. Tapi dalam sesi konseling ini juga sama-sama belajar. Saya bisa mengambil pengalaman dari kakak, kak juga bisa mengambil apa yang kak bisa ambil dari saya. Nah, jadi berarti perbedaan itu memang sangat apa ya, sangat berbeda dari semester 1 sampai semester yang sekarang ini. Jadi sekarang ini kan kakak semester akhir. Nah sekarang itu kakak apa ya, lagi mengerjakan apa, entah itu dari ujian mau apa gitu. Untuk sekarang ini sementara persiapan untuk ujian tutup, atau ujian tutup, jadi ujian akhir. Jadi sekarang saya sementara susun untuk hasil, kan udah turun penelitian. Nah sekarang untuk susun hasil sekaligus tunggu jadwal ujian. Berarti kurang sedikit lagi ya kak. Selain dari masalah kakak ini, apakah ada masalah lain yang kakak ingin ceritakan atau yang kakak ingin ungkapkan? Kakak bisa juga apa ya, ingin bercerita apa saja yang kakak rasakan selama kuliah atau selama ya berada di dunia kampus, atau bagaimana? Lebih ke tekanan dari luar sih kak. Jadi yang kayak untuk kami yang semester akhir itu pasti banyak tekanan dari luar, macam contohnya dari keluarga, orang tua yang ingin supaya anak mereka itu selesai dengan waktu yang di waktu yang tepat. Tapi kan ada beberapa orang yang yang tidak selesai di waktu yang tepat. Tuntutan itu yang biasanya bikin apa ya, bikin banyak yang orang yang kitanya sudah banyak pikiran di kampus, maksudnya Ditambah lagi revisi yang sudah banyak, ditambah dengan tuntutan keluarga yang ayo kapan mau wisuda, ayo kapan mau ujian. Nah yang seperti itu yang kadang bikin yang kayak malas, udah nggak mau nerusin, apalah segala rupa. Down juga ada di saat-saat yang kayak ini udah selesai, ini udah dikerjakan, tiba-tiba ada yang dosen bilang ya diganti apa segala rupa. Biasanya sih masalah-masalah gitu sih yang bikin kita yang kayak kita nggak bisa lanjut deh. Yang kayak mau sudah dikerjakan sebaik mungkin, tapi ya dari dosen dan orang tua seperti macam tidak puas dengan apa yang kita kerjakan. Jadi itu yang sekarang yang saya pikirkan, yang kayak saya kurang apa, emangnya tidak cukup dengan saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan ini, untuk menyelesaikan ini. Ya nggak tahu juga ya. Jadi tuntutan emang sih kalau mau dibilang semangat untuk kuliah ada, terus semangat untuk mengerjakan ini itu ada, tapi dimana ada rasa ini mau lanjut gak ya, ini bisa gak ya, karena semakin lama kita semakin menjalankan semester itu ada perasaan-perasaan
yang kayak bisa nggak ya, lanjut nggak ya, karena tuntutan-tuntutan itu yang akan apa ya, yang akan menghantui pikiran-pikiran kita, karena setiap orang pasti berbeda-beda lah. Ya masih bagus kita yang kayak masih berpikir ini masih bisa nggak ya, ini masih ini nggak ya. Kalau kebanyakan orang lain itu pasti berpikir, ada yang kalau mentalnya udah dibabat habis-habisan, ada yang sudah mencari jalan lain. Nah itu yang lebih apa ya, lebih ekstrim lagi kalau misalkan mau menghilangkan beban di kepala begitu. Tapi saya selalu sama kakak yang kayak masih bisa bertahan di apa ya, di sampai semester ini masih mau berusaha. Berarti kakak itu kayak mau apa ya, mau membuktikan bahwa saya bisa. Tapi pasti kakak ingin apa ya, mau ada yang kakak mau bicarakan sama orang tua, kayak saya bisa tapi jangan dituntut terus-terusan gitu. Ada beberapa kali sempat kepikiran yang kayak ya boleh nggak usah dituntut ini itu. Saya juga sedang berusaha loh, saya juga sedang usahakan yang terbaik loh, saya juga nggak cuman diam aja, saya sedang usahakan itu semua agar cepat. Tapi kadang suara orang tua itu yang kayak kamu ngapain aja sih di kos, kok nggak selesai, kapan sih selesainya, kapan sih ujiannya ya. Yang seperti itu sih yang buat saya yang kayak, emang kalian gak lihat ya, saya sudah seberusaha itu untuk semaksimal saya, semampu saya untuk ini semua berjalan sesuai dengan apa yang saya bisa. Tapi ya saya paham orang tua mau yang terbaik untuk anaknya, tapi mental anak juga harus dipikirkan yang kayak saya juga capek loh dituntut, saya juga perlu apa ya, perlu perhatian yang kayak kamu baik-baik aja nggak, kamu perlu apa, kamu masalah di kampus gimana, udah selesai, bukan untuk ditanya yang kayak kapan, ayo cepat begitu, enggak. Yang kayak saya cuman pingin diperhatiin yang kayak kamu baik-baik aja enggak, apa ada yang bikin kamu susah enggak, yang kayak gitu. Tapi ya mau gimana, orang tua maksudnya pernah ada kepikiran untuk speak up ke orang tua, tapi ya saya rasa mereka juga capek karena cari uang kan. Apa yang saya perlu untuk pendidikan saya ya tetap minta ke mereka. Jadi yang kayak saya tidak mau membebani mereka dengan pikiran-pikiran yang kayak dosen ini susah untuk ini, atau ada masalah saya dengan dosen ini. Ya saya tidak mau. Jadi kalau boleh ya saya selesaikan sendiri aja daripada saya harus ngomong ke orang tua saya. Jadi ya kalau mau dibilang pingin speak up ke mereka, pingin ngomong ya pingin, tapi ada satu dan lain hal yang buat ya ini nggak perlu deh. Mereka terlalu banyak pikiran, mereka terlalu banyak masalah yang harus mereka pikirkan daripada harus mikirin masalah saya yang mungkin tidak seberapa. Cuman ya gimana ya, nggak tahu juga mau gimana, mau ngomong pasti ke orang tua juga susah. Mau dipendam sendiri juga, aduh, mau dipendam sendiri juga ya mau gimana ya. Kadang cuman bisa diam karena ya, bengong. apa ya, apa yang saya berusaha mungkin untuk dipendam sendiri.
mental kita yang akan down kak. Jadi yang kayak apa yang kita rasakan tapi kak nggak mau speak up sama siapapun, itu bikin apa ya, bikin mental kita semakin down. Apalagi dengan apa ya, dengan tuntutan bukan hanya dari keluarga, pasti ada teman kakak atau siapa sajalah, pasti pernah berkata yang kayak, kapan kau wisuda, Iya banyak. kapan. Saya juga berpikir karena semester akhir juga itu bukan hanya ditanya kapan wisuda, bukan itu yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan itu pertanyaan yang kayak, kamu baik-baik aja nggak? Ya kalau mau ditanya siapa sih yang nggak mau wisuda tepat waktu, siapa sih yang nggak mau nyelesain pendidikannya tepat waktu. Cuman kan ada orang-orang itu prosesnya kan beda-beda. Ya saya pun pingin, cuman ya gimana, ada beberapa hal yang memang dipikir ya nggak bisa. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang biasanya yang sulit untuk saya jawab. Biasanya kalau saya sudah apa ya, sudah risih atau sudah capek dengan pertanyaan yang kapan kamu wisuda, pasti yang jawaban saya akan kasar, yang kayak ya yang kayak kasar aja gitu, yang kayak ngapain kalian nanya-nanya, emang urusan kalian, biasanya gitu. Jadi yang kayak tapi saya mikir ulang, mereka kan cuma mau nanya, yang kayak mastiin ya kamu mau selesai atau tidak gitu toh. Cuman yang kayak nggak tahu aja, pertanyaan itu untuk sekarang, apalagi untuk kami, bukan cuma saya, untuk semua teman-teman saya yang sudah di semester akhir, yang sampai sekarang sementara berjuang untuk ujian dan wisudanya, itu pertanyaan yang sangat sensitif. Jadi yang seperti aib yang mereka tanyakan di depan umum. Jadi yang kayak kami itu yang kayak, ngapain ditanya, udah tahu terang, kita masih sementara berusaha, ngapain ditanya. Ya kalau udah mau wisuda pun pasti kalian akan dengar, kalian juga pasti akan tahu. Cuman ya gimana ya, mulut kita nggak bisa tutup sama mulut orang. Yang sekarang saya usahakan itu cuman ya saya tutup telinga saya saja. Cuman ya gimana, ada saat-saat dimana saya ingin berontak, yang kayak jangan nanya dong please. Saya capek, saya juga manusia yang bisa capek dengan pertanyaan-pertanyaan kalian yang kapan wisuda, kapan ujian, ya ngapain lama, ya capek loh. Saya juga punya batas sabar, batas lelah ya. Cuman yang nggak bisa diutarakan kan, mereka kan juga cuman mau, orang-orang kan cuman mau hasilnya, mereka nggak pernah lihat proses dari seseorang. Iya ya susah aja, kebanyakan sih gitu kan. Mau bagaimanapun juga, emang sih pertanyaan orang itu bikin risih, bikin apa. Tapi kita juga sebagai apa ya, sebagai mahasiswa semester akhir sekarang, apa ya, mau dibikin tutup telinga kepikiran, ya kan kak, kepikiran. Jadi yang kayak pasti kak juga mikir kayak, kapan juga ya aku cepat kelar, kapan ya bisa cepat-cepat selesaiin. Aku udah capek sebenarnya. Aku udah capek dengan semua tuntutan yang ada dalam rumah kah, dalam pertemanan kah, atau dalam masyarakat kah. Itu yang kayak membebani pikiran. Nah, untuk tadi kakak bilang dari pertemanan apa, makin kesini juga kalau saya lebih suka banyak diam di kos, karena biasanya teman-teman itu ya
kalau yang ngumpul, apalagi teman-teman semester akhir yang ngumpul, ya adu nasib. Ya, Ya adu nasib ya. kebanyakan gitu Ya kan. kayak ngapain ngumpul sama mereka, cuman ngadu nasib yang siapa yang paling apa ya, yang paling menderita, siapa yang Iya, paling ya itu lebih baik. Itu juga yang bikin, ya saya kan orangnya yang biasa keluar, biasa jalan apa segala rupa. Untuk sekarang nggak tahu aja, lebih nyaman di kos atau di kamar sendirian. Tapi ada beberapa hal yang bikin itu, yang kayak kalau udah diam di satu tempat atau di dalam kamar atau di kos itu, pasti yang dipikirin itu, saya bisa nyelesain ini enggak ya, saya mampu enggak ya, atau ya sudah aja, biarin aja. Tapi orang tua gimana, kasihan begini. Nah, itu yang bikin saya yang kayak ih. Tapi gak tahu juga ya. Tapi ada rasa bersalah, ada rasa kecewa ke diri sendiri juga sih Kak. Cuman ya mau gimana juga. Karena setiap langkah kita itu kan kita tidak bisa menerawang apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi selain dari masalah ini, apakah ada masalah-masalah lain yang ingin kakak bicarakan, atau yang masih terbebani di pikiran kakak itu apa? Lebih kayak kurang komunikasi sama orang tua aja sih Kak. Yang mungkin pengaruh dari kecil nggak sering kurang ngobrol sama orang tua. Jadi masalah-masalah, entah itu masalah percintaan, entah itu masalah sekolah atau masalah kuliah, masalah pertemanan, ya biasanya saya pendam sendiri. Ya ngobrol ya cuman seadanya aja. Orang tua nanya, kok udah nggak bareng dia, ya udah nggak, ya sudah, habis kelar di situ aja. Ya lebih kayak susah terbuka aja sih. Bahkan orang rumah itu yang kayak nggak tahu saya punya masalah atau tidak. Tapi saya lihat teman-teman saya itu yang kayak mereka dekat sama keluarganya, dekat sama orang tuanya, yang bisa ngobrol sama orang tuanya, itu yang kayak kok aku nggak bisa ya, kok saya nggak bisa ya. Ya itu sih Kak. Jadi yang sampai sekarang itu mungkin itu juga yang bikin orang tua selalu nekan, harus bikin tanpa mereka cari tahu ini anak ini baik-baik aja. Karena saya selalu perlihatkan ke mereka kalau saya baik-baik aja, saya bisa, saya mampu. Ya karena saya nggak tahu caranya ngadu, saya nggak tahu caranya ngeluh. Ya jadi kakak itu mau ingin sekali berkomunikasi baik dengan orang tua, ingin bercerita dengan orang tua ya. Jadi untuk saran dari saya, kakak bisa berkomunikasi dengan orang tua itu dipancing secara halus saja. Kayak kakak mulai bercerita tentang hal-hal kecil aja. Kayak mah, saya pergi ke sini loh, saya dapat ini loh begitu. Jadi yang kayak dari hal-hal kecil itu akan terbiasa dengan hal-hal yang lebih besar. Jadi dari hal-hal kecil itu kakak belajar bahwa saya harus bercerita dengan orang tua saya. Karena kan biasa kita ambil dari yang kecil dulu terus yang besar. Jadi kita berkomunikasi dengan orang tua itu dari hal-hal yang kecil dulu. Jadi kayak mau cerita tentang ya yang kakak pingin cerita, tapi yang tidak terlalu terbebani di pikiran orang tua juga. Kakak ngerti nggak? Kayak dari cerita
macam aktivitas kakak gimana. Terus mungkin dari apa ya, dari hal-hal kecil itu kakak bisa merembet ke hal-hal yang lebih besar. Gimana kalau misalnya orang tuanya, ada kan beberapa orang tua yang nggak bisa duduk bareng gitu, yang kayak ya mereka sibuk dengan dunia mereka masing-masing, ada yang sibuk dengan handphonenya, maunya misalnya mama saya sibuk dengan handphonenya, bapak saya sibuk dengan handphonenya, begitupun adik saya. Jadi yang kayak kita mau di satu rumah pun nggak ada komunikasi ya, kita kalau nanti jauh baru komunikasi, itu pun hanya via chat sama telepon ya, itu pun jika kalau ada perlu ya. Di rumah semacam nggak ada orang aja, padahal ada orang. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi yang kayak kakak sarankan untuk ya komunikasi, bicara hal-hal yang kecil ya susah karena mereka punya dunia mereka masing-masing ya. Jika kita di rumah ya, yang satu sibuk dengan handphonenya, yang satu sibuk nonton ini, yang satu sibuk nonton ini, yang satu sibuk main game, yang satu ya untuk cari waktu di talk untuk duduk bareng itu susah. Itu yang saya rasakan ya sih. Iya, oke, malam mereka gitu, tapi kalau siang ya sibuk masing-masing juga. Orang mama kerja, bapak kerja, ya adik sekolah, ya sudah, ya nggak bakal nemu waktu untuk deep talknya. Jadi lumayan susah sih untuk itu. Jadi saya lebih pilih mendem aja sendiri daripada cari waktu nggak dapat ya, mendem aja. Jadi apa ya, susah juga sih sebenarnya kalau misalkan untuk berkomunikasi dengan orang tua, apalagi kita kan sudah terbiasa apa-apa sendiri. Jadi kakak itu pasti berpikir ya kayak ini kan bisa sendiri ya, mau apalagi kalau misalkan buat apa juga komunikasi sama orang tua, kan bisa diselesaikan sendiri, pasti di pikiran kakak kayak gitu. Tapi kembali ke apa ya, tetap kakak harus berusaha bagaimana caranya kakak bisa berkomunikasi dengan orang tua, karena mau apapun pasti yang kakak mau cari duluan itu pasti orang tua kakak. Iya sih, tapi karena apa ya, kan hal-hal, tidak semua hal yang kakak bicarakan kepada teman itu terbuka, dan bisa saja kalau misalkan kakak bercerita kepada orang tua itu pasti apa ya, terungkap semua atau terbuka semua. Jadi kakak apa ya, berusaha untuk buat apa ya, buat jadwal kah atau apakah yang bikin, atau enggak bikin apa ya, supaya keluarga bisa ngumpul bareng, atau mungkin bisa pada saat makan malam atau apa. Biasanya makan malam bareng, cuman ya gitu, makan kan harus diam, nggak boleh gerasak gerusuk kayak gitu ya juga cuman sih. atau aturan makannya gitu, cuman nggak tahu juga, nanti saya coba untuk intinya gitu, mau gimana pun juga kakak butuh orang tua kakak. Oke, baik. Dalam sesi konseling ini apakah kakak lebih merasa plongkah atau ada yang masih terbebani? untuk sekarang? ada beberapa yang memang masih Ingin diceritakan? ngeganjel, cuman ya untuk sekarang udah better sih. Ya mungkin karena belum ngomong aja sama orang tua, belum ada waktu juga. Kalau untuk plong, udah relax, udah bisa nerima. Cuman untuk ada beberapa hal yang sampai sekarang masih ya harus ya, nanti saya coba juga komunikasikan dengan orang tua. Jadi masih ada beberapa ya, berarti kita ketemu di sesi konseling selanjutnya ya kak,
untuk melihat perubahan ke depannya itu kayak gimana. Baik, terima kasih kakak atas konseling hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Jika ada yang ingin kakak bicarakan atau yang kakak ingin sampaikan, kakak bisa kirim lewat online aja bisa. Oke. Baik, terima kasih kak, semoga bisa bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.